Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Diki Sanjaya. Saya adalah mahasiswa dari Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial dari Universitas Muhammadiyah Kota Bumi dengan NPM 2174201099. Jadi, adapun maksud dan tujuan dalam pembuatan video ini adalah untuk pemenuhan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibrahim Fikma Edrisi SHMH selaku dosen pengampu dari mata kuliah Hukum Cybercrime. Dalam video ini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa sih itu kejahatan cyber, lalu apa saja jenis-jenis kejahatan cyber, dan bagaimana cara penanggulangannya atau pencegahannya agar terhindar dari kejahatan cyber. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang cybercrime. Apa sih itu cybercrime? Jadi cybercrime adalah kejahatan di dunia maya yang memanfaatkan teknologi komputer dan jaringan internet untuk mencuri data pribadi seseorang demi kepentingan pribadi. Jadi aksi cybercrime dapat memberikan kerugian secara material maupun non-material bagi para korbannya. Guna mengatasi cybercrime atau kejahatan cyber yang tidak mengenal ruang dan waktu, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksional atau dikenal juga sebagai UU ITE. Jadi undang-undang tersebut secara umum digunakan untuk mengatur transaksi elektronik dan mengatur cyber. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kejahatan cyber. Jadi yang pertama, pemalsuan identitas. Jadi kejahatan cyber ini sering terjadi di media sosial dan wajib diwaspadai pengguna internet. Motifnya, pelaku mengambil identitas seseorang dari media sosial seperti foto, nama, dan informasi lainnya, kemudian memanfaatkannya untuk melakukan tindakan kriminal. Mereka bisa melakukan penipuan online, pencucian uang berkat identitas palsu tersebut. Lalu yang kedua ada phishing. Jadi kejahatan ini dilakukan dengan mencuri informasi atau data sensitif seseorang melalui pesan atau tautan link palsu yang kelihatannya kredibel. Phishing. Berikutnya yang ketiga ada cracking. Jadi aktivitas ini berupa percobaan penyusupan sistem komputer dengan meretas sistem keamanan komputer, jaringan atau softwarenya, gitu. Itu cracking. Jadi pelaku cracking atau penyusupan ini mencuri dan memanipulasi data tersebut untuk tujuan ilegal atau kriminalitas, gitu. Untuk cracking. Selanjutnya ada yang keempat, spoofing. Jadi spoofing ini sebenarnya mirip seperti phishing. Jadi pelaku mengaku sebagai pihak berwenang dan mencuri data pelanggan untuk tujuan ilegal. Jadi perbedaan spoofing bisa mengirim virus atau malware berbahaya ke perangkat atau website target. Apabila website tersebut diakses oleh pengguna besar, kemungkinan virusnya bisa menyebar ke perangkat mereka, gitu. Itu spoofing. Selanjutnya yang kelima ada serangan DDoS. Jadi DDoS ini
kepanjangannya Distributed Denial of Service, disingkat DDoS. Merupakan serangan yang dikirimkan oleh hacker untuk melumpuhkan server website. Jadi serangan DDoS membuat traffic website berjalan lebih lambat, sehingga servernya mengalami overload akibat tidak mampu menampung banyaknya request dalam waktu bersamaan. Nah, itu serangan DDoS. Selanjutnya yang keenam ada carding. Jadi kejahatan ini merupakan kejahatan yang menargetkan data atau informasi sensitif dari kartu kredit target, terutama nomor kartu dan PIN gitu. Pelaku memanfaatkan data tersebut untuk mencuri saldo, limit kartu, atau melakukan transaksi secara ilegal. Jadi carding dilakukan melalui dua cara, yang pertama lewat card skimmer atau pada mesin EDC, ya, itu card skimmer, atau menggunakan media online seperti email, phishing, atau hacking. Selanjutnya yang ketujuh ada pemalsuan data. Jadi target serangan cyber ini adalah data atau informasi. Kalau pemalsuan data dari dokumen yang penting yang tidak disimpan dengan proses enkripsi di internet gitu. Dokumen tersebut disimpan dalam situs berbasis web, database yang bisa diakses siapapun termasuk pelaku cybercrime itu sendiri. Nah, ini pemalsuan data. Selanjutnya yang ke-8 ada swimswap. Jadi swimswap ini adalah jenis kejahatan cyber di mana penjahat mencuri nomor telepon milik korban dengan mengganti kartu SIM korban yang sah dengan kartu SIM milik penjahat. Itu swimswap. Kemudian yang ke-9 ada botnet. Botnet adalah jaringan perangkat komputer yang dibajak yang digunakan untuk melakukan berbagai penipuan dan serangan cyber. Istilahnya hotnet terbentuk dari kata robot dan network, jadi botnet. Lalu yang ke-10 ada cyber stalking. Jadi cyber stalking adalah salah satu kejahatan dunia maya yang dilakukan melalui media sosial, email, pesan teks, atau platform komunikasi online lainnya dengan tujuan mengintimidasi, menakut-nakuti, atau mempersekusi seseorang secara online. Nah, jadi cyber stalking biasanya dilakukan oleh seseorang yang memiliki motif untuk merugikan, mengintimidasi, atau membahayakan korban. Nah, itu cyber stalking. Berikutnya yang ke-11 ada penipuan OTP. Jadi kejahatan ini dijalankan dengan cara mengirimkan pesan palsu berupa permintaan OTP untuk verifikasi aplikasi atau website. Nah, jadi untuk OTP ini merupakan rangkaian kode numerik dan digunakan sebagai password sekali pakai untuk proses verifikasi di aplikasi atau website. Nah, itu OTP. Biasanya OTP tersebut digunakan ketika melakukan transaksi keuangan atau jual beli secara ilegal. OTP. Adapun kepanjangan dari OTP ini ya one time password atau disingkat OTP.
Kemudian yang ke-12 ada injeksi SQL. Serangan ini memanfaatkan celah keamanan pada basis data aplikasi agar bisa disusupi kode yang berbahaya. Nah, ini SQL. Kemudian ada yang ke-13 ada cyber espionage. Itu jenis kejahatan cyber ini berada di level tertinggi karena pelaku memanfaatkan sistem komputer untuk memata-matai target mereka. Lalu yang keempat adalah serangan malware. Nah, ini yang sudah biasa kita dengar, malware. Berikutnya yang ke-14 adalah ada serangan malware atau biasa kita dengar, biasa kita tahu itu virus. Nah, jadi rata-rata kejahatan cyber di atas memanfaatkan serangan malware untuk mencuri data korban serta melumpuhkan sistem komputernya. Namun berikutnya yang ke-14 ada serangan malware atau biasa sering kita dengar atau kita tahu itu virus. Jadi rata-rata kejahatan cyber tersebut itu cyber yang sering terjadi itu memanfaatkan serangan malware untuk mencuri data korban serta melumpuhkan sistem komputernya. Nah, itu kurang lebih itu jenis-jenis dari kejahatan cyber. Adapun contoh dari kasus kejahatan cyber yang pernah terjadi di Indonesia, saya ambil satu contoh saja, peretasan situs Presiden SBY pada tahun 2013 oleh Wildan Yani Ashari. Nah, itu contohnya. Menurut Detik News berita yang diambil di Jember, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember memvonis terdakwa peretas situs Presiden SBY Wildan Yani Ashari dengan umur 20 dengan hukuman 6 bulan penjara. Vonis yang dijatuhkan terhadap pemuda jebolan SMK ini lebih ringan 4 bulan penjara dari tuntutan jaksa penuntut umum JPU, yakni 10 bulan penjara. Nah, jadi selain memvonis 6 bulan penjara, majelis hakim juga menjatuhkan denda sebesar Selain memvonis 6 bulan penjara, majelis hakim juga menjatuhkan denda sebesar Rp250.000, subsidiar 15 hari penjara, juga membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000 tambah Syahrul. Menurut Syahrul, Wildan telah terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau biasa disebut ITE. Namun ada sejumlah hal yang meringankan yang menjadi pertimbangan majelis hakim. Di antaranya Wildan tidak pernah dihukum dan usia Wildan yang masih relatif muda. Seperti diketahui, Wildan ditangkap tim cybercrime Mabes Polri pada tanggal 25 Januari 2013 sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat karena meretas situs Presiden SBY. Wildan
ditangkap di tempat kerjanya di warnet CV Surya Infotama di Jalan Letjen Suprapto. Itu untuk contoh kasus yang pernah terjadi di Indonesia. Berikutnya cara menghindari, mencegah atau menanggulangi dari kejahatan cyber. Yang pertama itu waspada saat menggunakan wifi publik. Lalu rajin mengganti kata sandi atau menggunakan kata sandi yang unik. Yang ketiga, aktifkan fitur autentik 2 faktor agar lebih aman lagi dalam penggunaan media sosial. Saya rasa cukup itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf apabila terdapat tutur bahasa atau penyampaian kurang berkenan. Saya memohon maaf juga apabila dalam pembuatan video ini terdapat bahasa yang kurang baik dan benar. Saya mohon maaf. Sekian dari saya Diki Sanjaya. Saya ucapkan terima kasih.